Sean Diddy Combs atau P. Diddy, seorang tokoh terkemuka dalam industri musik, telah menjadi subjek tuduhan serius yang melibatkan peristiwa yang dikenal sebagai freak off. Tuduhan ini telah memicu kontroversi dan dampak hukum yang cukup besar. Apa itu freak off? Istilah freak off atau orang-orang aneh merujuk pada pesta-pesta yang sangat kontroversial yang diduga diselenggarakan oleh P. Diddy, yang ditandai dengan aktivitas seksual yang dipicu oleh narkoba yang sering berlangsung selama beberapa hari. Menurut dokumen hukum, acara-acara ini melibatkan pengangkutan pekerja, seks komersial lintas negara bagian, dan dalam beberapa kasus internasional. Pesta-pesta ini bukan sekedar pertemuan sosial tetapi acara yang diatur dengan cermat di mana zat-zat terlarang seperti ketamin, ekstasi, dan gamma hidroksibutirat digunakan untuk menjaga agar para peserta patuh dan terkendali. Diddy dilaporkan menggunakan kamera tersembunyi untuk merekam aktivitas di pesta-pesta tersebut tanpa sepengetahuan para peserta. Rekaman-rekaman ini diduga digunakan sebagai alat pemerasan untuk memeras orang-orang agar berpartisipasi lebih lanjut, sehingga menciptakan siklus pelecehan dan kontrol. Arti dibalik freak off atau orang-orang aneh sendiri dikaitkan dengan fetis seksual dan aktivitas seksual yang ekstrem. Acara-acara ini diduga bukan sekedar pertemuan biasa, tetapi dirancang untuk merendahkan dan mengendalikan peserta. Penggunaan narkoba, pemaksaan, dan pemerasan menggambarkan gambaran pelecehan sistematis dengan kedok pesta mewah. Menurut pakar psikologis, kemungkinan P. Diddy mengalami beberapa kondisi kesehatan mental berikut ini. 1. Gangguan kepribadian narsistik atau NPD. Salah satu kondisi yang sering dipertimbangkan dalam kasus yang melibatkan individu terkenal yang menunjukkan pola eksploitasi dan kontrol adalah gangguan kepribadian narsistik atau Narcissistic Personality Disorder (NPD). Orang dengan NPD seringkali memiliki rasa penting diri yang berlebihan, kebutuhan akan kekaguman yang berlebihan, dan kurangnya empati terhadap orang lain. Dugaan penggunaan kekuasaan dan pengaruh Diddy untuk memaksa dan mengendalikan orang lain seperti yang dilaporkan dalam beberapa tuntutan hukum dapat menjadi indikasi sifat-sifat tersebut. Perilaku publiknya seperti kemegahan dan keegoisan yang ditunjukkan dalam video permintaan maafnya baru-baru ini mungkin juga sejalan dengan gejala NPD. 2. Gangguan kepribadian ambang atau BPD. Kondisi potensial lainnya adalah Borderline Personality Disorder atau BPD, yang ditandai dengan ketidakstabilan dalam hubungan interpersonal, citra diri, dan emosi. Individu dengan BPD sering mengalami episode kemarahan, depresi, dan kecemasan yang intens yang dapat berlangsung dari beberapa jam hingga beberapa hari. Sifat hubungan Diddy yang tidak menentu dan mudah berubah, serta tindakannya yang dilaporkan selama kegilaan, mungkin menunjukkan disregulasi emosional yang umum terlibat pada BPD. 3. Gangguan penggunaan zat. Penggunaan zat dapat memperburuk atau memicu kondisi kesehatan mental. Diddy dituduh menggunakan obat-obatan seperti kokain dan oksikodon selama kejadian tersebut. Gangguan penggunaan zat dapat menyebabkan gangguan penilaian, perilaku tidak menentu, dan penurunan kesehatan mental. Penggunaan zat kronis seperti kokain juga dapat menyebabkan paranoia dan agresi. Yang selanjutnya dapat menjelaskan beberapa perilaku yang dilaporkan. 4. Gangguan stres pasca trauma, PTSD. PTSD dapat berkembang setelah terpapar peristiwa traumatis. Meskipun tidak ada catatan publik tentang Diddy yang mengalami trauma yang secara langsung menyebabkan PTSD, stres dan kecemasan akibat situasi hukumnya saat ini dikombinasikan dengan pengalaman masa lalu yang belum diungkapkan, dapat menyebabkan gejala kondisi ini. Gejala seperti kewaspadaan berlebihan, perubahan suasana hati, dan kesulitan mengendalikan emosi umum terjadi pada PTSD dan dapat menjelaskan beberapa perilakunya baru-baru ini. Diddy saat ini sedang diawasi untuk mencegah bunuh diri di pusat penahanan metropolitan di Brooklyn, yang menunjukkan kekhawatiran tentang kesehatan mental dan kesejahteraannya selama masa yang penuh tantangan ini. Tindakan pencegahan ini seringkali digunakan ketika ada resiko yang dirasakan untuk melukai diri sendiri, meskipun hal itu tidak selalu menunjukkan bahwa ia telah didiagnosis dengan kondisi tertentu. Dampak jangka panjang pada kesehatan mental Sean Diddy Combs mengingat pengawasan hukum dan publik saat ini bisa jadi signifikan dan beragam. Meskipun mustahil untuk memprediksi hasil yang pasti tanpa evaluasi psikologis yang komprehensif, beberapa efek jangka panjang yang potensial dapat dipertimbangkan berdasarkan penelitian yang ada pada situasi stres tinggi dan kondisi kesehatan mental yang serupa. 1. Stres dan kecemasan. Paparan stres tingkat tinggi yang berkepanjangan seperti menghadapi tuntutan hukum yang serius, pengawasan publik, dan perhatian media dapat menyebabkan kecemasan kronis. Hal ini dapat terwujud dalam berbagai cara, termasuk kekhawatiran yang terus-menerus, mudah tersinggung, dan kesulitan berkonsentrasi. Pertarungan hukum yang sedang berlangsung dan persepsi publik yang negatif dapat memperparah stresor ini, sehingga menyulitkan Diddy untuk menemukan rasa normalitas dan kedamaian.
2. Depresi. Stres yang terkait dengan pengawasan bunuh diri dan potensi konsekuensi dari masalah hukumnya dapat meningkatkan resiko depresi. Gejala seperti kesedihan yang terus-menerus, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya menyenangkan, dan perasaan putus asa umum terjadi pada individu yang mengalami tantangan hidup yang signifikan. Jika perasaan ini terus berlanjut, dapat berkembang menjadi gangguan depresi jangka panjang. 3. Gangguan stres pasca trauma (PTSD). Trauma yang terkait dengan rasa malu di depan umum, tuduhan hukum, dan kemungkinan pemenjaraan dapat memicu PTSD. Gejalanya dapat berupa kilas balik, mimpi buruk, kecemasan berat, dan pikiran yang tidak terkendali tentang peristiwa tersebut. Bagi individu yang sebelumnya tidak pernah mengalami pengawasan ketat dan krisis pribadi seperti itu, risiko PTSD bisa sangat terjadi. 4. Penyalahgunaan zat dan kecanduan. Telah ada laporan tentang penggunaan zat terlarang selama kejadian yang diduga. Stres jangka panjang dan masalah kesehatan mental dapat memperburuk atau memicu gangguan penggunaan zat terlarang sebagai bentuk pengobatan sendiri. Penyalahgunaan zat terlarang kronis pada gilirannya dapat menyebabkan kemerosotan lebih lanjut pada kesehatan mental dan fisik, sehingga menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. 5. Isolasi dan ketegangan hubungan. Masalah hukum yang menjadi sorotan publik dapat menyebabkan isolasi sosial dan hubungan yang tegang dengan keluarga, teman, dan kolega. Hal ini dapat sangat merugikan bagi seseorang menjadi sorotan publik, karena dapat membatasi akses ke sistem pendukung yang sangat penting bagi kesehatan mental. Stigma yang terkait dengan tuduhan dan potensi pemenjaraan dapat semakin memperburuk perasaan kesepian dan isolasi. 6. Dampak pada harga diri dan identitas. Dituduh melakukan kejahatan serius dan kehidupan pribadinya diawasi secara ketat dapat berdampak buruk pada harga diri dan identitas pribadi. Bagi tokoh publik seperti Didi, yang karir dan citra publiknya telah dijaga dengan seksama, hancurnya persona ini dapat menyebabkan krisis identitas yang mempengaruhi rasa harga diri dan tujuan mereka secara keseluruhan. 7. Resiko bunuh diri. Penempatan Didi dalam pengawasan bunuh diri menunjukkan adanya kekhawatiran akan keselamatannya. Perjuangan kesehatan mental yang berkepanjangan dapat berintervensi yang memadai, dapat meningkatkan resiko munculnya ide dan upaya bunuh diri. Memastikan dukungan dan pemantauan kesehatan mental yang berkelanjutan sangat penting selama masa ini. Mengelola kesehatan mental selama masa stres ekstrem seperti yang dialami Cindy di Komsi saat ini memerlukan pendekatan multi aspek. Berikut ini beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan Didi untuk mendukung kesehatan mentalnya. 1. Dukungan kesehatan mental. Terlibat dalam sesi terapi rutin dengan profesional kesehatan mental berlisensi sangat penting. Terapi perilaku kognitif atau CBT dapat membantu mengelola kecemasan, stres, dan gejala depresi. Terapis juga dapat menyediakan ruang yang aman untuk memproses emosi dan mengembangkan mekanisme penanganan yang disesuaikan dengan situasi uniknya. 2. Perawatan psikiatri. Mengingat keadaannya saat ini, konsultasi dengan psikiater mungkin bermanfaat, terutama jika ada kekhawatiran tentang depresi berat, kecemasan, atau keinginan bunuh diri. Obat-obatan seperti antidepresan atau obat anti kecemasan mungkin diperlukan untuk membantu menstabilkan suasana hatinya dan mengurangi gejala. 3. Teknik manajemen stres. Mempraktekkan teknik manajemen stres seperti meditasi kesadaran, latihan pernapasan dalam, dan relaksasi otot progresif dapat membantu mengurangi tingkat stres secara keseluruhan. Praktek kesadaran khususnya telah terbukti mengurangi kecemasan dan meningkatkan pengaturan emosi. 4. Pilihan gaya hidup sehat. Menjaga gaya hidup sehat dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental. Olahraga teratur, pola makan seimbang, dan tidur yang cukup merupakan dasar bagi kesejahteraan emosional dan mental. Olahraga melepaskan endorfin yang dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. 5. Manajemen penggunaan zat. Jika penyalahgunaan zat menjadi masalah, mencari dukungan dari konselor penyalahgunaan zat atau bergabung dengan kelompok pendukung seperti Narcotics Anonymous atau Alcoholic Anonymous dapat membantu. Program-program ini menawarkan dukungan dari rekan sejawat dan bimbingan terstruktur untuk mengelola masalah penyalahgunaan zat. 6. Membangun jaringan dukungan. Memiliki sistem pendukung yang andal sangat penting selama masa-masa sulit. Menjangkau teman, anggota keluarga, atau kelompok pendukung yang terpercaya dapat memberikan dukungan emosional dan mengurangi perasaan terisolasi. Dukungan dari hubungan dekat dapat berperan sebagai pelindung terhadap dampak negatif stres dan masalah kesehatan mental. 7. Konsumsi media yang sadar. Mengingat sorotan media yang ketat mungkin bermanfaat bagi Didi untuk membatasi paparannya terhadap berita negatif dan media sosial. Mengkurasi asupan medianya dapat membantu mengurangi stres tambahan dan memungkinkannya untuk fokus pada kesehatan mental dan pembelaan hukumnya tanpa beban tambahan dari opini publik. 8. Dukungan hukum dan manajemen krisis. Memiliki tim khusus yang kompeten untuk menangani masalah hukum dapat membantu mengurangi beban mental. Selain itu, bekerja sama dengan spesialis manajemen krisis dapat membantu mengelola narasi media
dan mengurangi dampak psikologis dari pengawasan publik. 9. Mengembangkan rutinitas. Mempertahankan rutinitas harian yang terstruktur bahkan saat berada di tahanan dapat memberikan rasa normal dan kendali. Menyertakan waktu rutin untuk bersantai, berolahraga, dan melakukan aktivitas kesehatan mental dapat membantu mengelola stres dan menjaga kestabilan emosi. 10. Mencari dukungan sebaya. Berhubungan dengan orang lain yang telah menghadapi tantangan hukum dan publik yang serupa dapat memberikan wawasan dan dukungan emosional. Kelompok dukungan sebaya atau percakapan pribadi dengan individu yang telah menangani kasus hukum yang penting dapat menawarkan strategi penanganan yang berharga. Tuduhan yang melibatkan Didi dan para penjahat itu rumit dan sangat meresahkan. Tuduhan itu menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan di kalangan petinggi dan tantangan yang dihadapi para korban yang mencari keadilan. Seiring berjalannya kasus, niscaya akan ada konsekuensi yang luas bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun tidak tepat untuk mendiagnosis seseorang tanpa evaluasi klinis yang menyeluruh, perilaku publik dan tuduhan terhadap Cindy Combs menunjukkan adanya potensi beberapa kondisi kesehatan mental. Memahami kemungkinan ini sangat penting bagi persepsi publik dan proses hukum yang sedang dihadapi saat ini. Diharapkan terlepas dari hasil hukumnya, Didi menerima dukungan psikologis yang mungkin dibutuhkannya.